Sekali lagi, 1, 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 itu 1/2. Berarti koordinatnya adalah 1,5. Sampai 2 aja ya. Y sama dengan 2 pangkat minus 2. Berarti 1/2 pangkat 2 nilainya 1/4. Berarti 2,1/4. Terus kita gambar fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Saya kasih warna biru. Kita letakkan koordinatnya min 3,8. Min 3,8. Saya taruh di sini min 3,8. Di sini ya. Sorry. Nggak pas. 1, 2. Nih. Kemudian min 2,4. Sini. Min 1,2. Sini. 0,1. 0,1 berarti sini. Kemudian 1,5 berarti sini. 2,-4 sini. Mepet-mepet ya, sini sama sini mepet. Jadi kalau dibuat grafiknya seperti ini. Ini grafik fungsi eksponen. Ini. Nah, grafik ini tidak akan memotong sumbu X. Jadi lurus gini. Berimpit. Nah, sampai ke sana. Ini saya tulis Y sama dengan 2 pangkat min X. Nah, sekarang kalau menggambar, ini sudah ketemu ya. Y sama dengan min 2 pangkat min X. Sekarang kalau grafik berikutnya GX, ini kan Y ya. Fx boleh ini Y atau Fx-nya. Sekarang kalau GX sama dengan 2 pangkat min X plus 2. Plus 2-nya di bawah ya. Nah, ini artinya menggeser. Bentar, Bapak terangkan dulu ini. Bentar. Plus 2 itu artinya menggeser ke atas 2. Kalau soal contoh lain ya, contoh lain. Kalau misalnya GX-nya itu 2 pangkat min X plus 5, berarti menggeser ke atas 5. Terus misalnya GX-nya itu 2 pangkat min X min 3. Kalau plus itu menggeser ke atas, kalau minus itu menggeser ke bawah 3. Jadi kalau plus dia menggeser ke atas, kalau minus dia menggeser ke bawah. Beda lagi kalau misalnya GX sama dengan 2 pangkat min X plus 1. Atau gini aja, plus 2. Jadi pangkatnya itu ditambah 2. Ini menggeser ke kiri 2. Nah, kalau plus minusnya itu bukan di pangkat, dia menggeser atas bawah. Kalau plus minusnya di pangkat, dia menggesernya ke kiri dan ke kanan. Kalau ini tandanya plus, ini menggesernya ke kiri. Nah, kalau misalnya GX sama dengan 2 pangkat min X min 4. Ini tandanya minus 4.
Ini artinya menggeser. Kalau plus itu menggeser ke kiri, kalau minus menggeser ke kanan. Ini Bapak kasih trik biar cepat. Jadi kalau dia plus minusnya itu bukan dipangkat, kayak ini plus 2 kan bukan duanya itu dipangkat. Ya, berarti dia menggeser ke atas 2. Sama halnya misalnya ini plus 5. 5-nya ini bukan diletakkan di pangkatnya. Berarti menggeser ke atas 5. Berarti plus minusnya itu menggeser ke atas ke bawah. Kalau dia 2 pangkat min x min 3, ini min 3, 3-nya ini bukan diletakkan di pangkat, itu artinya menggeser ke bawah. Minus itu menggeser ke bawah 3. Kalau plus minusnya ada di pangkat, misalnya 2 pangkat min x plus 2, 2-nya ini menambah di pangkat, berarti menggeser ke kiri. Kalau plus di pangkat itu menggeser ke kiri. Kalau min 2x min 4, min itu menggeser ke kanan sebanyak 4. Ini penting loh ya. Yang Bapak catat ini penting. Tolong diingat betul. Ini penting semuanya. Makanya saya kotain. Dah ya. Sekarang pertanyaannya yang ini. Yang ini. Nih. 2 pangkat min x plus 2 berarti menggeser ke atas 2. Jadi setiap titik tadi menggeser sebanyak 2. Saya kasih warna hijau. Jadi dari 8 menggeser ke atas 2. 1, 2. Berarti 10. Posisi 10. Ini 4 menggeser ke atas 2. 1, 2 di posisi 6. Terus tadi berapa lagi? 2. 2 ini menggeser ke atas di 1, 2. Posisi 4. Ini menggeser 2. Berarti di sini. Ini 2. 1, 2. Mendekati sini. 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 Pokoknya yang mendekati ini. Jadi kalau dibuat grafiknya seperti ini. Ini yang warna hijau. Nah, yang warna hijau ini itu GX sama dengan 2 pangkat min X plus 2. Jadi menggeser ke atas sebanyak 2. Geser ke atas. Geser ke atas 2. Ya, screenshot dulu cara menggambar grafik fungsi eksponen pakai koordinat Cartesius. Screenshot dulu. Ya, Bapak lanjutkan lagi ya. Sudah di screenshot ya. Diketahui fungsi fx sama dengan 3 min 4x plus 1. Ya, ini sebenarnya nggak perlu digambar. Nggak perlu digambar. Nggak perlu digambar. Ini Bapak jelasin. Bentar. Ini nggak perlu gambar, saya hapus saja. Tapi saya tunjukkan yang dimaksud asimtot itu apa nanti. Bentar. Tentukan yang pertama. Diketahui fungsi fx sama dengan 3 min 4 pangkat x plus 1. Ini saya tulis sebagai y sama dengan 3 min 4 pangkat x plus 1. Tentukan titik potong terhadap sumbu y. Titik potong terhadap sumbu y. Berarti itu x-nya sama dengan 0. Seperti tadi saya terangkan di awal, kalau memotong sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. Kalau memotong sumbu x, y-nya sama dengan 0. Berarti saya tulis y
sama dengan 3 min 4 pangkat X plus 1. Masukkan X-nya 0. Jadi Y sama dengan 3 min 4 pangkat 0 plus 1. Y sama dengan 3 min 4, 0 tambah 1 itu 1. Jadi Y sama dengan 3 kurangi 4 pangkat 1 itu 4. Berarti Y-nya min 1. Jadi koordinatnya itu X, Y, 0, min 1. Ini jawaban A. Sekarang jawaban B. Tentukan daerah hasilnya. Ya. Cara mencari daerah hasilnya adalah, dengarkan baik-baik, ini agak mikir sedikit. Saya tulis dulu secara umum. Y sama dengan 3 min 4 pangkat X plus 1. Coba kita cek 4X plus 1. Kita cek 4X min 1 plus 1. Kalau 4 pangkat X plus 1, kalau kamu masukkan sembarang X, misal contoh ya, saya masukkan X-nya 0, jadi 4 pangkat 0 tambah 1 jadinya 4. 0 tambah 1 kan 1, jadi 4 pangkat 1, 4. Kalau saya masukkan X-nya itu 2, jadi 4 pangkat 2 tambah 1, berarti 4 pangkat 2 tambah 1, berarti 4 pangkat 3, berarti dapatnya 64. Kalau sekarang saya ambil pangkatnya negatif, 4 pangkat min 1. Ya, X-nya min 1. Berarti 4 pangkat min 1 tambah 1, berarti 4 pangkat 0. 4 pangkat 0 itu 1. Terus saya masukkan 4 pangkat min 5. X-nya min 5. Berarti 4 pangkat min 5 tambah 1 jadi 4 pangkat min 4. Jadi 1/4 pangkat 4. 1/4 pangkat 4 itu dapatnya 216. 1/216. Jadi kesimpulannya 4 pangkat X plus 1 itu nilainya lebih dari 0. Jelas? Artinya apa? Saya masukkan X-nya berapapun, jawabannya nanti pasti lebih dari 0. Ya, kamu coba aja masukkan X-nya berapa. Tadi saya kasih contoh, X-nya saya masukkan 0, 1, 2, saya masukkan ini lebih, itu hasilnya lebih dari 0. Contohnya sebelumnya, coba kita lihat nih. Kalau saya masukkan X-nya min 3, hasilnya 8. Min 2, 4. Saya masukkan min 1, 2. Saya masukkan 0, 1. Saya masukkan 1, setengah. Masukkan 2, 1/4. Seperti ini loh. Kalau saya masukkan sembarang angka, hasilnya kan ini setengah, 1/4, 1/8, itu kan lebih dari 0. Meskipun dia 1/. Jadi kesimpulannya ini, fungsinya ini hasilnya pasti lebih dari 0. Meskipun 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. Tetap hasilnya lebih dari 0. Makanya ini langsung Bapak tulis seperti ini tadi. 4 pangkat X plus 1 itu pasti hasilnya lebih dari 0. Mungkin nanti jawabannya ada yang 1/16, 1/32, tetap lebih dari 0. Terus kita gimana caranya mengikuti ini? Ini kan ada min. Ya, ada min. Berarti ini saya munculkan min. Supaya ini muncul min, berarti persamaan yang ini saya kali min 1. Ya, supaya ini min. Kenapa harus min? Mengikuti yang diketahui. Diketahui ini kan 3 min 4 pangkat X plus 1. Berarti ini harus saya munculkan min. Ya, saya munculkan min. Supaya min berarti ini persamaan ini saya kali minus 1. Jadi min 4X plus 1. Kalau lebih dikalikan min, jadinya tandanya berubah. Kurang dari 0. Kalau dikali minus 1, berarti kan tandanya berubah. Lebih jadi kurang. Terus ini dimunculkan ada 3. Ada 3 ya. Berarti saya tambah di sini 3. Min 4X plus 1. Kurang dari
Karena sebelah kiri saya tambah 3, sebelah kanan saya tambah 3. Kan kiri ini saya tambah 3. Otomatis sebelah kanan saya tambah 3 biar sama. Nah, ini itu adalah Y. Y itu 3 min 4 X plus 1. Berarti ini adalah Y. Y 0 tambah 3 kurang dari 3. Nah, ini adalah namanya daerah hasil. Daerah hasil itu Y. Nih, daerah hasilnya berarti Y kurang dari 3. Nah, daerah hasilnya Y kurang dari 3. Terus jelaskan bentuk asimptot datarnya. Jelaskan bentuk asimptot datarnya. Asimptot datarnya itu ya kita lihat 4 pangkat X plus 1. Nah, dulu. Asimptot datarnya itu lihat di sini. Ya, kalau dia plus kan ini kan 4, 3 ya. Asimptot datanya yang C. Fe sama dengan 3 pangkat min 4 X plus 1. Saya tulis Y sama dengan 3 min 4 pangkat X plus 1. Ya. Kalau saya masukkan X-nya berapapun tadi, 3 kurang ya. Saya masukkan hasilnya tadi. Asimptotnya ini dilihat ininya saja. Batasnya ini. Jadi asimptot itu apa sih? Asimptot itu adalah garis batas yang tidak dipotong oleh grafik eksponen. Contohnya ini. Saya copy aja ini. Saya copy gini aja. Ini asimptotnya berapa? Asimptotnya itu ini di garis ini itu tidak akan memotong sumbu X. Berarti sumbu X ini sebagai asimptotnya. Garis batas yang tidak akan dipotong oleh grafik eksponen. Nah, ini asimptotnya. Berarti yang ini, yang hijau ini, asimptotnya ini. Nah, asimptotnya ini berarti Y sama dengan 2. Kalau ini sumbu X berarti Y sama dengan 0. Nah, padahal grafik yang hijau tadi, Y sama dengan 2 pangkat min X plus 2. Berarti asimptotnya itu ini 2. Y sama dengan 2. Makanya ini Y sama dengan 2. Nah, sama halnya ini. Y sama dengan 3 min 4 pangkat X plus 1. Berarti ini loh, konstantanya ini sebagai asimptotnya. Jadi, asimptotnya Y sama dengan 3. Ya, nih. Kalau tadi Y sama dengan 2 min X plus 2. Tadi yang soal sebelumnya Y sama dengan 2 min X plus 2. Asimptotnya Y sama dengan 2.
Contoh lagi, misalnya Y sama dengan 2 pangkat X min 5. Berarti asimptotnya nih, Y sama dengan minus 5. Tuh, intinya konstantanya itu. Berarti ya, dah jawabannya C yang nih. Dah, insert dulu. Dah, kita lanjutkan lagi. Sekarang grafik fungsi fx sama dengan 3 pangkat x plus 1 digeser ke kanan 2 satuan, digeser ke atas 3 satuan menghasilkan grafik fungsi hx. Jadi saya tulis ya, fx sama dengan 3 pangkat min x plus 1. Nah, sekarang digeser ke kanan 2. Tadi teorinya sudah Bapak terangkan di sini, saya kotakin ini. Saya kotakin ini, saya copy biar ngerti. Saya taruh di ujung sini. Digeser ke kanan 2, jadinya bagaimana? Digeser ke kanan. Kalau digeser ke kanan, ini min, pangkatnya min. Ya, digeser ke kanan pangkatnya jadi ditambah min. Sehingga fx-nya ya menjadi sama dengan 3 pangkat x plus 1 ke kanan 2. Berarti min 2. Ya, digeser ke kanan, saya tulis besar aja biar paham. 3 pangkat min x plus 1 dari sini ya, digeser ke kanan 2, berarti ini min 2. Sehingga persamaannya menjadi 3 pangkat min x min 1. Berikutnya kalimat berikutnya digeser ke atas 3. Digeser ke atas 3. Coba lihat di sini teorinya tadi. Digeser ke atas. Ke atas itu berarti tambahkan, bukan di pangkatnya. Kalau ditambah 5 berarti geser ke atas 5. Berarti ini menjadi 3 pangkat min x min 1. Ke atas itu berarti tambah 3. Nah, ini adalah fungsi hx-nya. Hx, bentuk fungsi hx adalah saya geser 2 satuan ke kanan, saya geser ke atas 1. Jadi fungsi hx-nya ini. Nah, jawaban A. Jawaban B, berapa hasil H-2 dan H-1? Kita tulis hx-nya dulu. 3 pangkat min x min 1 ditambah 3. Sekarang saya cari H-2. Masukkan x-nya minus 2. Jadi 3 pangkat min 2. X-nya ganti minus 2. Min 1 tambah 3. Jadi H-2 sama dengan 3 min plus 2 kurang 1 tambah 3. Jadi H-2 sama dengan 3 pangkat 1 tambah 3. 3 pangkat 1 itu ya 3. Jadi H-2 nilainya 3 tambah 3, 6. Sekarang kita cari H-1. Ya.
H minus 1 sama dengan, ini kayaknya nggak cukup di sini. Saya taruh di bawahnya aja ya. Hx sama dengan 3 pangkat min x min 1 plus 3. Sekarang H minus 1. 3 pangkat min 1 min 1 plus 3. Jadi H minus 1. 3 pangkat 1 min 1 tambah 3. Sehingga H min 1 sama 3 pangkat 0 plus 3. 3 pangkat 0 itu 1 tambah 3. Sehingga H minus 1 sama dengan 4. Ini jawabannya. Udah, screenshot dulu ini. Silakan screenshot dulu. Udah sampai sini materinya, berarti perpangkatan udah Bapak kasih contohnya banyak sekali. Ya, perpangkatan udah banyak, tinggal nanti difokuskan lagi yang matematika ke bentuk akar dan logaritma. Pangkat sudah Bapak kasih contoh banyak sekali loh ya. Udah 3 kali pertemuan Bapak gunakan pangkat terus. Khusus yang besok, yang les opsi kedua, besok materinya fisika, ya, yaitu tentang angka penting. Nah, itu kalau di sekolah kalian sudah belajar tentang dimensi, nanti dilanjutkan angka penting. Besok lesnya jam 8 pagi, khusus yang opsi kedua. Yang opsi pertama, yang les opsi pertama sudah fisikanya hari Selasa kemarin. Ya, kita lanjutkan besok bagi yang les opsi kedua. Kalau ada pertanyaan atau soal dari sekolah yang nggak bisa, kirim saja ke Bapak, nanti saya jawab yang kira-kira nggak bisa. Kalau ada tugas PR di sekolah yang nggak bisa diselesaikan, kirim chat lewat WA. Itu ya. Dah, Bapak akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.